Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabih wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat zuhur Masjid Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini Allah kembali pertemukan kita di tempat yang mulia, di dalam momen yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi tanda Allah bakal jadikan kita sebagai orang-orang yang mulia. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran kita di dalam ilmu fiqih. Insyaallah kita akan langsung masuk kepada pembahasan yang ada di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pengarang dari kitab ini ialah Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang mana merupakan guru kami ketika kami sedang belajar di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau sampai saat ini masih sibuk di dalam keilmuan dan juga penulisan-penulisan kitabnya. Kita doakan mudah-mudahan sahibul kitab Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan dakwahnya, dan mudah-mudahan kita yang mempelajari fikih melalui kitab beliau juga diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi Mabadi'u Ilmi Al-Fiqhi. Qala fiha al-allamatu As-Sabban rahimahullahu ta'ala, inna mabadi kulli fannin 'ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu wal imdadu hukmu syari'. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita masih dalam keinginan untuk lebih mengenal apa itu ilmu fikih, sehingga nanti tidak lagi kemudian ada satu
perbedaan-perbedaan ilmu fikih, tapi dibawanya ke dalam ranah perbedaan ilmu akidah. Ya, sebagai contoh tadi dikatakan oleh Imam, insya Allah nanti kita akan mulai membaca kunut nazilah. Apa yang dimaksud dengan kunut nazilah? Apakah sama kunut nazilah ini dengan kunut yang dibaca ketika waktu subuh? Apakah sama dengan kunut yang dibaca ketika setengah terakhir daripada bulan Ramadan setelah salat witir? Inilah yang akan kemudian jadi pembahasan kita. Ini perbedaan-perbedaan fikih. Jangan ketika kita kemudian mengamalkan pembacaan kunut fikih subuh, kita datang ke satu masjid nggak baca kunut, kemudian kita buru-buru angkat kaki, akhirnya kita nggak jadi sholat di masjid tersebut. Apa dia bilang? Oh, ini nggak sejalan dengan saya, manhajnya berbeda. Oh, ini tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Saya nggak bisa berjamaah dengan orang-orang yang tidak kunut subuh, misalnya. Atau saya tidak bisa berjamaah dengan orang-orang yang membaca kunut subuh, padahal ini termasuk daripada perkara ilmu fikih. Yang mana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau apa? Bahwa ikhtilaful ummah rahmah. Bahwa perbedaan pendapat di dalam ilmu fikih yang terjadi di antara umat ini merupakan rahmat. Jadi udah mulai beda tuh cara pandangnya. Kalau tadinya kita berpandang, kenapa harus ada yang kunut, harus ada yang nggak kunut, ya nggak? Kemudian kenapa ada yang kalau takbir ada yang sampai dengan kuping, ada yang hanya di sini, ya sejajar dengan bahu, ada yang di sini. Kemudian ketika bersedekap ada yang di antara dada dan juga pusar, ada yang pas di pusar, ada yang di bawah pusar sedikit, ada yang agak ke kiri. Nah, ini semua punya pendapat. Jangan kemudian ya kita melihat apa perbedaan ini sebagai sesuatu hal yang sempit. Sebagai contoh, ya suka-suka kan kita lihat tuh kalau tasyahud akhir, ya ada orang yang ketika asyhadu alla ilaha illallah itu dia baru mulai ya menjulurkan telunjuknya. Tapi ada juga yang semenjak awal sudah dijulurkan telunjuknya kemudian sambil digerak-gerakin. Jangan yang gak gerakin dia selama tasyahud ngomongin yang gerakin. Tuh orang ngapa sih tangannya digerak-gerakin dah? Ya enggak? Yang satu lagi ngomong, tuh orang kenapa sih ya nggak digerak-gerakin padahal kan hadisnya jelas. Yang satu lagi ngomong tuh cincinnya apa sih? Bacaan ya cakep banget tuh. Ada ngomongin cincin lagi. Padahal hadisnya sama, luar biasa. Anda jelaskan kemarin dengan satu perumpamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah yang ngomong, yang dengar sahabat, tapi ternyata kemudian bisa berbeda interpretasinya. Hadisnya sama, yang ngomong sama, apalagi dengan para ulama, apalagi dengan kemudian kita. Padahal hadisnya jelas ketika Rasulullah tasyahud akhir, bagi orang yang menggetarkan jemarinya ini, mengambil langsung dari teks yang ada bahwa Rasulullah jemarinya bergetar. Sahabat melihat Rasulullah menggetarkan jemarinya. Tapi bagi yang tidak menggetarkan, apa yang dia katakan? Bahwa bergetarnya jarinya Rasulullah itu bukan disebabkan kesengajaan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sholat itu dalam keadaan sedang menangis, sehingga badannya bergetar, lalu kemudian telunjuknya juga bergetar. Yang bergetar diambil dari hadis yang sama, yang tidak bergetar juga mengambil dari hadis yang sama. Itulah perbedaan di dalam ranah ilmu fikih. Sekarang yang mau kita ketahui, kata para ulama, inna mabadi kulli fannin asyrah, bahwa segala sesuatu bidang keilmuan itu punya 10 standar yang mana ini kudu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam ilmu tersebut. Jadi lagi-lagi harapannya jangan sampai ya saya kasih tahu kalau orang semakin banyak belajar ilmu fikih hatinya itu semakin luas.
Jadi nggak kagetan. Cuman jangan dijadiin dasar. Mentang-mentang ilmu fikih itu sholihatun likulli zaman, dia ini bisa sampai terus zaman berubah kayak bagaimanapun, ilmu fikih harus menyesuaikan, bisa masuk di dalamnya, tapi bukan artinya fikih ini bisa diacak-acak. Mana yang ngacak-ngacak fikih? Orang yang mengatakan perempuan boleh jadi khotib Jumat, sesat. Ada nggak yang begitu? Ya, perempuan boleh aja sholat di belakang imam. Kenapa perempuan di belakang? Derajatnya seakan-akan ada di belakang daripada laki-laki. Sesat, nggak usah pakai diteliti. Nggak ada ulama yang ngomong begitu. Jadi bukan alasan fikih ini luas sehingga setiap orang bisa ngomong. Jangankan profesor, doktor, siapapun harus punya kapabilitas yang sesuai sebagaimana yang dimiliki oleh para imam madhab. Kemarin kita dengar Imam Syafi'i bagaimana ilmunya, bagaimana ibadahnya. Wal'iyadzubillah. Ternyata mereka-mereka yang mengomong, membicarakan terobosan-terobosan ilmu fikih, perempuan boleh khutbah, ya enggak, kemudian perempuan di belakang boleh kemudian berjarak dan seterusnya, ternyata bukan daripada ahlus sholah wa taqwa, jauh dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau saya nggak usah jauh-jauh bahas ilmu fikih mengenai perempuan khutbah Jumat. Perempuan itu kan makhluk yang istimewa, betul nggak Pak? Ya, ibu-ibu nggak ada ya. Ya. Perempuan itu makhluk istimewa. Bayangin kalau kita nih orang laki, kita ya ngechat teman kita di WhatsApp begitu, kemudian teman kita ini cuman ngerit doang, kita anggap enteng aja. Cuman kalau makhluk istimewa nih perempuan, ya dia ngirim WhatsApp ke temannya cuman dirit doang tuh, centang biru, itu bisa nangis itu perempuan. Bayangin kalau pas dia lagi dapat jadwal khutbah Jumat, temennya kagak balas itu pesan WhatsAppnya. Yang ada di mimbar dia ngamuk-ngamuk nanti. Itu aja. Tapi memang nggak pernah ada syariat yang kemudian menjadikan perempuan boleh berkhutbah Jumat. Silakan. Banyak kok perempuan sekarang jadi seorang guru, jadi kepala sekolah, menyampaikan di mimbar-mimbar, tapi momennya bukan ketika khutbah Jumat. Jadi fikih luas, tapi bukan artinya kita bisa ngacak-ngacak ilmu fikih. Ada 10. Yang pertama al-haddu wal maudu'u thumma thamrah. Ya, dari 10 ini insyaallah satu-satu akan coba kita terangkan dengan ringkas. Yang pertama hadduhu. Maknanya apa? Pengertian ilmu fikih itu apa? Sehingga kita bisa mengerti apa yang dibahas di dalam ilmu fikih. Arrafahu Imam As-Subki bi annahu, kata Imam Subki radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwa yang dimaksud dengan ilmu fikih al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat yang mana berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf yang didapat dari dalilnya secara terperinci. Coba kita pahami pelan-pelan. Pertama, ini ilmu syariat. Jadi kalau bicara ilmu fikih, beda bicara ilmu sains, beda bicara ilmu eksak, beda bicara ilmu hukum konvensional. Yang kita pelajari adalah hukum syariat. Maka terkadang hukum-hukum ini bisa kemudian berbeda penjelasannya, ketetapannya ketika membahas masalah yang berkaitan dengan hukum konvensional. Contoh, kita kalau di dalam Islam nikah itu gampang nggak Pak? Gampang. Ya, kalau kata guru saya nikah itu rukunnya cuman sedikit 5, nggak perlu yang repot-repot. Mahar juga nggak perlu yang mahal-mahal. Ya, kita nikah, kemudian belum dapat itu yang namanya buku KUA, secara hukum syar'i, asalkan dia sudah melafadzkan akad nikah, maka dia sudah boleh berdua-duaan di dalam kamar. Tapi itu nggak bisa kalau hukum konvensional. Kalau pas datang gerebek, ya nggak. Dia cuma bilang saya nih udah nikah agama, terkadang tidak.
dinilai sah hukumnya menurut hukum konvensional. Jadi bicara kita hanya berhenti kepada hukum syariat. Al-amaliyah, yaitu perbuatan amal zahir, itu fikih. Jadi kalau fikih itu berbicara bagaimana orang sholat, bagaimana orang sujud, bukan bicara apa yang ada di dalam hati. Contoh, ya enggak? Contoh, Pak. Kita itu di dalam ilmu fikih, ilmu Islam haram hukumnya sujud kecuali 4 sujud. Ya. Pertama sujud di dalam salat, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah, kemudian yang keempat apa? Apa yang keempat? Sujud sahwi. Masya Allah. Tempat, nggak boleh. Ya, ada orang tiba-tiba datang raja, datang apa dan seterusnya, kemudian dia sujud. Sebenarnya bicara sujud syukur nih juga banyak kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya. Sujud syukur itu punya syarat. Ya, kebanyakan kita nih ngelihat orang main bola, ya, dia gocek, gol, kemudian selebrasi, dia sujud syukur. Oh, itu nggak bisa. Banyak banget syarat yang gak terpenuhi. Pertama, menutup aurat. Kedua, dalam keadaan suci. 4 sujud ini semuanya harus dalam keadaan suci, menutup aurat sebagaimana sujud di dalam sholat. Ntar ada pembahasan di dalam kitab ini. Kemudian ada orang sujud, ya enggak? Orang sujud, dia sujud, kita nggak pernah tahu niatnya dia apa dan seterusnya. Maka yang kita hukumi adalah hanya secara zahir. Ya, kalau kemudian ada orang datang, seseorang dia kemudian tiba-tiba sujud, kalau memang sujudnya dia bentuk penghormatan kepada seseorang, maka sujudnya haram. Tapi kalau dia datang tiba-tiba kita ngelihat dia lagi sujud, kita tegur, ngapain sujud? Ternyata di depannya ada patung begitu. Pas dia bangun ternyata dia mau ngambil koin yang ada di dalam, di bawah patung. Boleh, orang sujud yoga, olahraga boleh. Maknanya yang dihukumi fikih adalah zahir, ya, amalan zahir. Kita nggak bicara apa yang ada di dalam hati. Nanti itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana hukum ini didapati dari dalilnya yang rinci. Ini akan membalas seseorang yang mengatakan, mana katanya sholat itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cari di Quran, nggak ada saya temukan. Ini dia nggak bicara fikih. Kata dia di Quran itu bahasanya cuma wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu dalil secara global. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan adillah al-mujmal, ya, dalil global. Kalau fikih nggak bicara global, fikih bicara terperinci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Bagaimana kita tahu di dalam salat ada ruku? Bagaimana kita tahu dalam salat ada sujud, ada i'tidal, ada salam, ada tasyahud dan seterusnya? Dalilnya jelas. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian dalam satu waktu Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dijelaskan, wahai Muhammad, Rasulullah ini waktunya zuhur, ini waktunya asar, ini waktunya maghrib, ini waktunya isya. Ya, itu kita nggak dapat kalau hanya berdasarkan hadis ataupun dalil yang global. Jadi kalau bicara fikih, kita bicara dalil yang terperinci. Kan nggak bisa orang kalau cuma bilang saya mau belajar fikih hanya dari Quran saja misalnya, nggak bisa, karena kebanyakan justru hukum fikih didapati dari hadis-hadis terperinci yang menjelaskan tentang hukum fikih. Kemudian itu yang pertama, kita udah jelas mengenai pengertian. Jadi kita nggak bicara urusan-urusan asma'nya Allah, sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Kita nggak bicara ketuhanan, nggak bicara.
itu semua nanti pembahasannya di dalam ilmu akidah. Kita nggak bicara sejarah, kita hanya berbicara hukum syariat yang diamalkan oleh seorang mukallaf yang didapati dari dalil yang terperinci. Baik, yang kedua, maudhu'uhu. Apa sih yang dibahas di dalam ilmu fikih? Yang dibahas semuanya adalah af'alul mukallafin, yaitu amal perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini pegang nih. Kalau ente orang pada mau belajar fikih, pegang istilah-istilah di dalam fikih. Ya, apa? Mukallaf. Apa? Mukallaf. Jangan nanti anda jelasin lagi udah panjang lebar belajar bingung. Apa yang mukallaf? Mukallaf itu artinya orang yang dibebankan. Maksudnya dibebankan oleh syariat. Syaratnya dua. Yang pertama aqil, yang kedua balik. Berakal dan juga balik. Ya enggak? Ada orang nih udah balik tapi dia nggak berakal. Apa maksudnya nggak berakal? Rada gila. Ya enggak? Itu biasanya kalau zaman sekarang orang-orang rada gila tuh orang-orang yang biasanya bunuhin ustadz. Wah, kalau ada ustadz dibunuh pasti beritanya orang gila. Kasian banget ustadz ya, kalau dibunuh pasti orang gila. Ada orang dia udah umur 40 tahun tapi kemudian dia nggak sholat, ternyata dia gila, maka nanti dia tidak akan dinilai hukumnya secara hukum fikih, karena dia nggak masuk golongan mukallaf. Oh, ada anak cerdasnya bukan main, luar biasa pinter, tapi dia belum balik, maka dia juga tidak dihukumi dengan hukum fikih. Anak kecil, dia nggak sholat, nggak ada hukumnya, karena kita nggak berbicara anak kecil, kita berbicara orang yang sudah balik dan juga orang yang berakal. Itu pembahasan ilmu fikih. Makanya kita dulu lama tinggal di Saudi ya, tinggal di Madinah, kemudian kita di sono bolak-balik dari kampus ke masjid, kita punya mobil. Ya, satu pesan ketika kita mau bawa mobil tuh dari para senior begitu katanya, harus kita siapin mental ya. Jadi di sono itu orang ya, kalau bawa mobil kemudian kita lihat dia mau belok pakai lampu sen, pilihannya itu dua. Pertama tuh orang baru belajar, yang kedua orang asing. Karena kalau orang asli sono udah nggak pakai lampu sen lagi, belok aja udah. Maka apa pesannya? Anggap semua yang bawa mobil di sini adalah apa? Bukan mukallaf. Jadi kalau nanti tabrakan kita nggak emosi. Dan di sana banyak ya, nilai tabrakannya di Saudi itu Timur Tengah termasuk yang tinggi. Maka jangan heran kalau kita lagi umroh, kadang-kadang mobil asal jalan aja ya, begitulah keadaan di sana karena nggak ada macet di sana ya. Baik. Yang ketiga, samratuhu. Apa sih faedahnya kita belajar ilmu fikih? Ngapain nih kita belajar ilmu fikih? Kata para ulama, belajar ilmu fikih yang pertama untuk mentaati perintah Allah. Karena kita tahu sholat wajib, kita tahu sholat sunnah, kita tahu puasa wajib, kita tahu puasa sunnah, semuanya dijelaskan di dalam ilmu fikih. Kita cari di dalam ilmu akidah nggak ada. Kita cari di dalam ilmu tafsir terkadang suka dibahas, tapi bukan menjadi pembahasan utama. Lantas kita mau tahu di mana? Ya di dalam kitab-kitab fikih. Mana ini perintahnya Allah, cari di dalam kitab fikih. Wajtinabu nawahi, dan juga menjauhi larangan-larangan ya Allah. Yang mana dua ini, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, merupakan hakikat daripada takwa. Makanya khatib-khatib Jumat sering mengatakan, wahai para hadirin, ya marilah kita bersama tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa menjalani apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu hakikat takwa. Di mana kita bisa dapat hakikat ini? Caranya dengan belajar ilmu fikih. Maka bohong itu orang kalau ada ngomong, oh saya ini udah sampai derajat yang tinggi sehingga saya nggak perlu lagi sholat. Bohong.
Kita dapat nih orang, banyak gurunya, banyak muridnya, banyak jamaahnya, tapi kita lihat dia nggak pernah sholat. Terus dia bilang begini, saya nggak sholat ini karena derajat saya udah tinggi. Bohong. Nggak bakal. Orang bisa sampai takwa, dia harus melalui amalan-amalan ibadah yang dipelajari di dalam ilmu fikih. Makanya pernah Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, Sultanul Aulia, ya, para punggawanya, kekasih-kekasihnya Allah, dia pernah satu kali keluar dari rumahnya, kemudian dia dibisikkan, mendengar satu bisikan, kata bisikannya, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu sekarang tidak perlu lagi sholat karena kamu sudah berada di magom seorang kekasih yang tidak dibebankan lagi dengan kewajiban. Diam. Kemudian setelah diam, dia bilang, "Idhhab ya syaitan, pergilah engkau wahai syaitan." Ternyata yang membisikkan dia adalah syaitan. Kata syaitan, "Bagaimana engkau bisa tahu? Padahal sudah ratusan orang-orang tertipu dengan ucapanku ini, kenapa engkau bisa tahu?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ketahuilah Allah dengan risalahnya Nabi Muhammad tidak akan menyuruh kita untuk menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka jangan mau kita ditipu ya sama orang-orang pintar. Sekarang banyak susah kita bedain dukun sama kiai. Dukun kadang-kadang pakai sorban, pakai peci, dibilangnya orang pintar padahal tidak ada ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Fadluhu, apa keutamaan daripada ilmu fikih? Ya, ilmu fikih keutamaannya adalah dia dasarnya itu langsung diambil dari yang namanya Quran dan Sunnah. Beda dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah bisa diambil dari perkataan orang. Ada fulan cerita begini, raja begini, tanggalnya begini, boleh ditulis. Tapi kalau ilmu fikih nggak bisa, dia harus berdasarkan Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma'. Ini 4 sumber yang disepakati oleh para ulama. Yang kelima, nisbatuhu. Apa sih nisbahnya? Apa kedudukannya, statusnya? Statusnya dia termasuk bagian daripada ilmu-ilmu syariat. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu fikih? Yang keenam, siapa sih penemunya? Ini menarik ya. Jadi ilmu tajwid nih antum sekarang baca mim ba'dihim, nun mati bertemu ba, apa hukumnya? Iqlab. Ya. Kemudian apalagi min syarril waswasil khannas, nun mati bertemu shin, apa hukumnya? Ikhfa. Lah ilmu tajwid ini kalau antum nanti cari di literatur keislaman itu nggak bakal antum temukan di zaman Rasulullah ada para sahabat belajar ilmu tajwid, nggak ada. Tapi secara prakteknya sudah ada, tapi secara keilmuannya tidak ada, belum ada. Begitu juga dengan ilmu fikih, sholatnya udah ada, zakatnya udah ada, hajinya udah ada, semuanya udah ada, tapi dia menjadi satu kesatuan ilmu belum ada. Maka siapa yang pertama kali dikatakan di dalam kitab ini al-a'immatul mujtahidun, yaitu para imam-imam mujtahid, al-imam Ahmad bin Hanbal, al-imam Malik bin Anas, al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, dan imam-imam yang lain. Mereka lah yang kemudian pertama kali menjadikan ilmu ini sebagai ilmu fikih. Kemudian ilmu fikih ternyata yang ketujuh punya nama lain. Ilmu fikih disebut juga sebagai ilmu hukum syariat, ilmu halal dan haram, ilmu fikih asghar, ilmu cabang agama. Ada furu'uddin, ada usuluddin. Kalau usuluddin pokok agama itu berarti bicara tauhid. Kalau furu'uddin itu berarti bicara ilmu fikih. Ilmu halal wal haram. Sebagaimana hadis ya Rasulullah, kata Rasulullah, kalau ada satu majelis, yang satunya berzikir, kemudian yang satunya membicarakan perkara halal dan haram, kemudian Rasulullah masuk ke masjid, mendapati dua majelis ini, pasti majelis yang berbicara halal dan haram yang Rasulullah pilih. Itu majelis fikih.
Maka majelis-majelis begini luar biasa ya. Antum harus manfaatin. Kantor bikin acara begini, antum gak pakai capek-capek datang keluar kantor, tapi kantor, masjid, di dalam masjid buat seperti ini, itu harus disyukuri. Dan jangan ada pikiran mau nanti belajar gaib. Sekarang udah hadir, minggu depan lagi ada kajian lagi, terus hadir. Begitu juga dari DKM. Hadirin, kadang kita ini melakukan amal kebaikan kalah dengan orang-orang yang melakukan amal jahat. Bayangin orang sekarang, bayangin itu bicara judi online, itu perputaran uangnya itu udah luar biasa, bahkan sampai menembus 200 triliun. Itu yang tercatat. Kenapa orang bisa begitu banyak? Satu, memang judi ini termasuk hal-hal yang nagih, dia bikin ketagihan. Tapi di luar itu, kalau kita mau lihat marketing mereka itu luar biasa. Kita buka video ceramah di YouTube, munculnya iklan judi. Kita buka aplikasi, munculnya iklan judi. Buka web, munculnya iklan judi. Kata dia nih kakek, apa itu? Zeus. Kemudian bahkan nomor WhatsApp kita ini diperjualbelikan. Masuk WhatsApp ke kita, masuk setiap hari kita hapus-hapusin. Cukup depo 100.000, cukup depo 50.000, cukup depo. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak pengumuman tentang kajian, pengumuman tentang amal kebaikan sebegitu masifnya sebagaimana marketing orang-orang yang maksiat kepada Allah? Ayo nih, DKM. Kira-kira orang sekitar sini udah tahu semua nggak ada kajian di sini? Ada nggak di SMS-in? Ada nggak dikasih selebaran? Ada nggak dikasih infonya? Apa cukup kita misalnya dengan Instagram luar biasa, tapi ayo, masa kita kalah sama yang ngelakuin amal keburukan, sedangkan kita jaminannya bukan lagi profit dunia, jaminannya bukan lagi keuntungan-keuntungan dari marketing yang kita keluarkan, tapi jaminannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum ambil HP, share status, kasih tahu di sini ada kajian, share ke grup kantor antum nih, umpama antum dari kantor-kantor dari luar, kabarin orang-orang semua. Satu orang datang, dua orang datang, itu orang dua-duanya dapat pahala, ngalir kepada antum sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Istimdaduhu tadi, mana dasar-dasar daripada ilmu fikih yang disepakati? Ada 4, yaitu sunnah, kitab, Al-Quran, ijma, dan juga qiyas. Ini 4 ya, 4 yang disepakati. Hukmus syari' fih, yang ke-9 apa sih? Hukumnya belajar ilmu fikih ada 3. Yang pertama, hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi mereka yang memang melakukan satu amal ibadah tersebut. Kita ketika balik, kemudian kita wajib sholat, maka belajar ilmu tentang sholat wajib. Kita kemudian berbisnis, belajar tentang jual beli, maka mempelajari muamalah di dalam ilmu fikih hukumnya wajib. Bahkan kata Sayyidina Umar apa? La yattajir fi suqina man la yafqah. Janganlah ada yang berdagang di suk pasarnya kaum muslimin kecuali dia mengerti ilmu fikih. Kenapa? Dilanjutkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau orang jualan dagang dia nggak belajar ilmu fikih pasti jatuh ke dalam ilmu riba. 3 kali diulang, pasti jatuh ke dalam riba, pasti jatuh ke dalam riba. Apa yang kita mau harapin dari rezeki yang haram? Ma'asyiral hadirin, jadi yang pertama hukumnya wajib. Kita mau nikah, wajib belajar ilmu nikah. Kita mau umrah, wajib belajar fikih umrah. Kita mau sholat, wajib. Dan itu kewajibannya, yang mana kalau sampai sholat kita nggak benar, tapi kita nggak belajar, maka itu bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukumnya menjadi fardu kifayah. Bagi siapa? Ini derajatnya para ulama, MUI. Misalnya dia menjadi Majelis Fatwa Ulama Indonesia. Dia bukan driver Gojek, dia bukan driver online, dia tidak kemudian berbisnis, dia tidak melakukan hal-hal pembelian saham, bitcoin, dan seterusnya. Itu menjadi fardu kifayah bagi dia. Kenapa? Karena kalau sampai dia nggak belajar sebagai ulama, penentu fatwa, orang lain nggak ada yang belajar tentang perkembangan bitcoin dan seterusnya, maka semuanya berdosa.
Walaupun dia sendiri nggak main Bitcoin, walaupun dia sendiri nggak berbisnis, tapi karena kedudukan dia sebagai seorang ulama, maka hukumnya fardhu kifayah. Yang ketiga, hukumnya menjadi sunnah. Lah ini ulama udah dia belajar fardhu kifayah, tapi rasanya masih kurang terus, hukumnya menjadi sunnah. Dan begitulah yang namanya ilmu, hadirin. Ketika itu ada seorang ulama mencelupkan tangannya di lautan, mencelupkan jarinya di lautan, kemudian ketika diangkat jarinya ada air yang netes. Kata dia, yang netes inilah ilmu yang diberikan Allah kepada makhluknya, sedangkan lautan yang luas ini ialah ilmu yang Allah miliki. Allah, kita setetesnya aja rasa-rasanya belum ada. Bagaimana kemudian untuk bisa memahami kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, masailuhu, ya masalah-masalahnya, qadayahul lati yabhasu fiha, yaitu perkara-perkara yang dibahas. Contohnya salat, wudu. Wudu juga bukan hanya bahas wudu. Wudu itu bahas juga apa hukumnya wudu, bagaimana hukumnya niat, apakah cukup sekali, apakah 3 kali, apakah rambut yang dibasahi semua rambutnya, ataukah setengahnya, ataukah seperempatnya. Ini semua pembahasan di dalam ilmu fikih. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 10 dasar prinsip-prinsip yang ada. Minta tolong dibagi ini. 10 prinsip dasar yang ada di dalam ilmu fikih, yang mana mudah-mudahan kita semakin kenal lagi yang namanya ilmu fikih. Saudara, yang saya bagikan ini adalah di antara salah satu bacaan ketika kunut nazilah. Kunut nazilah. Bacaannya banyak, modelnya banyak. Seperti doa iftitah banyak modelnya, tapi yang saya bagikan ini adalah yang saya dapat dari guru saya, Sayyidil Habib Muhammad Amin bin Syahab Bakar bin Salim. Beliau dapat dari gurunya Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau dapat dari gurunya Sayyidil Habib Muhammad Al-Haddar, terus sampai dengan para ulama. Ini apa doa kunut nazilah ini, hadirin? Tadi saya singgung mengenai kunut yang dibaca subuh dan kunut yang dibaca ketika apa? Ketika witir. Jadi hadirin, kunut itu di dalam Islam ada 2 macamnya. Yang pertama kunut ratibah, yang kedua kunut nazilah. Yang dibaca subuh, yang dibaca pada saat witir setengah daripada bulan Ramadan, itu namanya kunut ratibah. Ini kunut rotibah ini ada ulama yang mengamalkan, ada ulama yang tidak mengamalkan. Ada yang kunut subuh, ada yang nggak kunut subuh. Ada yang kunut witirnya itu dari hari pertama Ramadan, ada yang setelah setengahnya berlalu baru mulai witir. Artinya kunut rotibah ini diperdebatkan pengamalannya oleh para ulama. Yang mana? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Yang kedua, kunut nazilah beda dengan kunut ratibah. Maksudnya apa? Sedangkan kunut nazilah ini semua ulama sepakat bisa diamalkan. Hanya nanti perbedaannya kapan diamalkannya. Saya akan terangkan mengapa kemudian semua ulama ini sepakat, karena riwayat-riwayat yang datang kepada kita itu sangat jelas menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri mengamalkan kunut nazilah. Ketika itu Rasulullah diminta oleh kabilah-kabilah Arab, diantaranya ada kabilah Zakwan, ada beberapa kabilah lain. Kata itu orang kabilah, dia bilang begini, Muhammad, tolong kirimin pasukan, tolong kirimin kaum muslimin supaya bisa bantu kita dan juga bisa mengajarkan tentang ilmu-ilmu Islam. Rasulullah girang. Dan begitulah mulianya Rasulullah, bersih hatinya Rasulullah, nggak ada pikiran jelek sama orang. Akhirnya apa? Disiapin sama Rasulullah 70 orang pilihan yang mana semuanya nih hafal Quran.
Karena diharapkan dengan dikirimkannya ke sana menjadi ladang dakwah yang baru, semakin tersebarnya ajaran-ajaran Islam. Berangkat 70 orang, belum sampai di tempat tujuan dikhianatin Rasulullah. Ini 70 orang dibantai, dimusnahkan semuanya tanpa perlawanan. Karena niatnya bukan untuk berperang, niatnya untuk membantu, malah justru dibantai habis tanpa tersisa satupun. Sampai kabarnya kepada Rasulullah. Oh, Rasulullah marahnya bukan main, sedihnya bukan main, murkanya bukan main. Sampai-sampai Rasulullah setiap sholat 5 waktu. Bukan hanya tadi subuh, maghrib, isya, 5 waktu. Selama sebulan penuh Rasulullah selalu mengangkat tangannya. Bahkan di dalam doanya Rasulullah ada kata-kata Allahumma al'an, ya Allah laknatlah bani ini, bani ini, bani ini, yang telah membunuh para sahabat-sahabat pilihanku tanpa perlawanan. Sebulan penuh. Padahal sahabatnya udah terbunuh. Habis itu nggak ada lagi rudal-rudal yang dikirim, bom-bom yang dikirim, nggak ada, udah 70. Apalagi kita sekarang, dari semenjak 7 Oktober sampai sekarang belum berhenti-berhenti. Bahkan di detik yang sama, saudara hadirin, di detik yang sama kita lagi duduk di sini, detik yang sama berapa nyawa berguguran di sana. Kita nggak usah bilang kita mau perang angkat senjata, jangan. Kita ngangkat senjatanya romannya kagak kuat. Nanti niatnya mau nembak musuh, malah kita yang ketembak. Apa yang bisa kita lakuin di sini? Di sini yang bisa kita lakuin minimal 2. Yang pertama, yang paling utama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisilahil anbiya." Wahai kaum muslimin, atas kalian senjatanya para nabi. Apa itu ya Rasulullah senjatanya para nabi? Ad-doa. Senjatanya para nabi adalah doa. Inilah yang mereka nggak punya. Inilah yang Zionis nggak punya. Mereka punya rudal, mereka punya bom, tapi mereka nggak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa terbaik kita yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa yang dibaca di dalam sholat sebagai doa kunut nazilah. Maka ayo diamalin. Sholat 5 waktu nggak apa-apa. Asalkan udah dikasih tahu ilmunya. Memang kadang dilema juga. Saya pun kalau lagi dapat jadwal khutbah Jumat, kadang-kadang kalau masjidnya belum saya kenal, saya nggak berani juga baca doa kunut nazilah. Sebab takutnya pulang-pulang dibilang, nih apa ini ajaran sesat ini. Habis sholat Jumat ada kunut nazilah. Oh, bukan anak yang sesat, ente yang kurang belajar. Tapi kan kalau orang kurang belajar kita nggak bisa lawan kecuali pakai yang namanya ilmu. Maka siang hari ini anak kasih ilmunya. Anak sengaja printin di semua majelis sana.